يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara-saudari yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman dan bismillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita pada kitab An-Nushur Ats-Tsalatsa yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pertemuan lalu kita telah membahas tentang al-inabah atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu kemudian dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali untuk membahas pembahasan yang selanjutnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya Syekh rahimahullah ta'ala berkata, mungkin bisa dibacakan, Dokter. Dalil isti'anah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Selanjutnya hadisnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, wa idas ta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Iya, insya Allah. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya muallif atau penulis berkata, wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadits idza ista'anta fasta'in billah. Dan dalil isti'anah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas bahwasannya tatkala seorang berbuat dosa dan maksiat, maka tidak ada satupun yang dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mampu membersihkan dirinya dari noda dan dosa. Maka pada pembahasan yang setelahnya, pembahasan yang kita bacakan tadi, beliau mengangkat sebuah pembahasan yang sangat penting, yaitu bahwasanya manusia sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dan kapanpun dia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan isti'anah? Isti'anah, para ulama kita mengatakan al-isti'anah itu thalabul aun. Isti'anah adalah meminta pertolongan atau memohon pertolongan. Dan kita melihat bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam mengaplikasikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dilakukan oleh nabi-nabi sebelum beliau. Di antaranya
sebagaimana telah kita bahas pada beberapa pertemuan lalu. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Ibrahim tatkala hendak dilemparkan ke dalam api menggunakan alat lempar, kita itu menjadi atau yang serupa, dan dia Nabi dibakar. Ketika dalam proses pelemparan, datang malaikat Jibril meminta menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, alaka hajan, wahai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuan? Apakah engkau butuh bantuan? Maka Nabi Ibrahim dalam kondisi seperti itu, beliau mengatakan, amma ilaika fala. Ada yang meminta pertolongan, apa pun bantuan, wahai Jibril, maka aku tidak butuh. Wa amma agar ada pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dia. Artinya di sini Nabi Ibrahim alaihissalam tahu betul bahwasanya tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan diri dia dari mara bahaya, dan tidak ada satupun manusia yang mendatangkan manfaat dan madarat kepada kita tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan isti'anah ikhwan dan akhwat semua kata Allah Subhanahu wa Ta'ala saking pentingnya sampai-sampai kita akan selalu membacanya dalam setiap sholat kita. Kalau kita menghitung sholat wajib saja, maka paling sedikitnya sekitar 17 kali kita akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka tatkala dalam sebuah masalah yang sedang kita hadapi, hendaklah yang kita hadirkan paling utama adalah bagaimana kita menghadirkan dalam hati kita pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesulit apapun sebuah urusan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendakinya mudah, maka dia akan menjadi mudah. Semudah apapun sebuah urusan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia susah, maka dia akan menjadi susah. Oleh karenanya, seorang muslim dan muslimah harus yakin bahwasanya tidak ada satu zat yang mampu menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Pak Ulama kita? Di antaranya Syuutsaimin rahimahullah kita beliau syarat thalathatul wujud, beliau mengatakan al-isti'anatu talabul auni wa hiya anwa'. Yang dimaksud dengan isti'anah adalah meminta pertolongan. Dan meminta pertolongan ini ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Ya. Di sini kita akan bisa mengetahui atau kita akan mengetahui jenis mana yang boleh dan jenis mana yang tidak boleh. Dan jenis mana yang termasuk kepada keharaman dan mana yang termasuk sangat dianjurkan. Beliau mengatakan al-awwal, yang pertama al-isti'anatu billah. Wa al-isti'anatu mutadamminatu li kamali kulli min al-hubbi al-'abdi bi rabbih wa tafwidil amri ilayhi wa i'tiqadi kifayatihi wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala. Wa daliluhu qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama adalah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mencakup kesempurnaan dalam penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Tuhan, bahwa kita betul-betul membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat bahwa banyaknya doa-doa yang tidak dikabulkan. Pertama, sebagaimana dikatakan oleh Muqayyim al-Jawziyah rahimahullah ta'ala, kemungkinan yang pertama adalah kurangnya ketundukan dalam hati tatkala meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu. Kurang adanya penghinaan diri dalam hati kita tatkala kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seorang menghinakan dirinya tatkala dia berdoa, semakin dia menanamkan dalam hatinya rasa kebutuhan yang sangat kepada Tuhannya,
maka akan semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka mencakup apa? Mencakup kesempurnaan dalam penghinaan diri abdul, penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyerahkan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama begitu, subhanallah. Kadang-kadang masalah garam dapur saja, kalau garam dia habis, dia yang minta sama tetangga, sehingga ada di antara para sahabat Nabi yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, mereka dikira orang-orang kaya, dikira oleh orang sekelilingnya dia orang kaya. Ya sabun agnian, mereka mengira orang kaya. Minat aku karena dia senantiasa menahan diri dan meminta-minta. Jadi orang mengaku dia orang kaya. Kenapa? Karena keyakinannya kepada Allah. Ini yang membuat dia tidak butuh dengan manusia. Dia tidak butuh dengan manusia. Dia menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perkaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita membaca sirah-sirah Rasulullah SAW dalam semua peperangan ini, kita akan lihat bagaimana kesempurnaan penyerahan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dikifayat dan meyakini kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Untuk menerima permintaan. Kadang-kadang kita berdoa minta pertolongan, tapi hati kita kurang yakin apa mungkin. Atau memang ini satu hal yang mustahil. Maka supaya kita melihat doa dan Nabi Zakaria alaihissalam ketika meminta apa? Meminta keturunan yang saleh. Kapan Zakaria itu mulai semakin bersungguh-sungguh ketika berdoa? Tatkala dia datang ke tempatnya Maryam. Tatkala dia datang ke tempat Maryam, dan Maryam merupakan wanita suci yang tidak ada satu pun laki-laki yang pernah menyentuh tubuhnya. Dan dia punya tempat ibadah tersendiri. Namanya juga perempuan. Dan sudah ketika Zakaria masuk menjumpainya, ada hidangan, ada makanan yang dimakan oleh Maryam. Maka Zakaria bertanya, "Anna laki hada?" Wahai Maryam, ini kamu dapatkan dari mana? Zakaria terheran-heran, dan Zakaria terheran, ini makanan dapatkan dari mana wahai Maryam? Maka apa kata Maryam? Qala anna laki hada? Qala anna laki hada? Qala huwa min indillah. Apa kata Maryam? Ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah berikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa batas. Allah menjadikan ini kaya, akan segera kaya. Allah menjadikan ini miskin, dia akan menjadi yang miskin. Allah menjadikan ini pas-pasan, akan jadi pas-pasan. Allah menjadikan orang bertekad, ini orang bertekad. Kenapa? Karena Allah mampu memberikan siapa saja rezeki sesuai dengan apa yang Allah mau. Apa kata Allah pada ayat selanjutnya? Hunalika da'a Zakaria Allah. Pada saat itu Zakaria kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, Zakaria berkata, ya Allah, karuniakan kepadaku seorang anak keturunan yang baik. Yakin kepada Allah. Dan keyakinan Allah itu menyebabkan maka terkala telah datang berita bahwa dia akan mendapatkan seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya belum pernah dinamakan nama anak-anak dan sebut-sebutnya dengan Yahya. Dia mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sementara tulangku sudah lemah, rambutku sudah lemah. Tapi itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dan besertai dengan keyakinan mampunya Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan segala permintaan kita. Segala permintaan kita. Wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala. Dan pertolongan seperti ini tidak boleh kita serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menggunakan kata-kata iyyaka yufidul hasr. Iyyaka ini menunjukkan pembatasan yang tidak boleh ada lagi pintu yang terbuka untuk hal ini. Maka sampai-sampai penutupan Allah sangat memperhatikan terjadinya kesirikan yang ada. Sampai-sampai kalau kita berdoa ataupun kita sholat, jangan kita sholat di sebuah masjid yang ada kuburan. Kenapa? Karena ini akan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Karena dibatasi. Yang mampu melakukan hal seperti ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan adzani al-isti'anatu bil makhluq ala amri yaqdiru alaihi fa hadhihi ala hasbil musta'an alaihi fa in kana ala birrin fa huwa fa jaizan lil musta'in masru'atu lil ma'in di qaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang kedua adalah meminta tolong kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang makhluk tersebut mampu untuk melakukan. Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta tolong kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana yang kita minta, yang dimintai pertolongan itu dia mampu melakukan. Maka apabila hal ini mampu dia lakukan, ini terbagi menjadi dua kondisi. Terbagi menjadi dua kondisi atau dua keadaan atau dua macam. Macam yang pertama adalah apabila minta tolong berkaitan dengan hal-hal yang dibolehkan, maka hukumnya boleh. Contohnya seperti minta tolong kepada kawan kita untuk dibawakan tempat minum, atau minta tolong untuk dibawakan kita benda-benda yang kita tidak mampu sendiri untuk mengangkatnya, atau minta tolong kepada saudara kita, berutang kepada saudara kita sementara dia mampu, maka ini dibolehkan selama hal tersebut adalah hal yang boleh. Yang kedua, apabila yang kita minta pertolongan tersebut adalah hal yang diharamkan, maka hukumnya juga ikut menjadi haram. Hukumnya juga ikut menjadi haram. Contoh yang sering terjadi adalah misal berikan contoh ya. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi sama kita. Seorang suami meminta tolong kepada istrinya untuk memberikan apa kira-kira yang mau. Terus apa lagi? Yang dibeli kepada yang halal. Misalnya rokok, misalnya rokok. Istri bisa enggak? Istri mampu enggak membeli rokok? Jadi bisa enggak mampu? Karena kemampuan dia ini terbatas, artinya tertahan dengan hal-hal yang Allah haramkan, maka hukum menolong suami adalah seperti tidak menjadi haram. Hukumnya menjadi apa? Haram atau yang lainnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling menolong dalam perkara dosa dan maksiat dan permusuhan. Ini jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Syekh di sini, al-thalithu al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin ghairi qadirin fa hadhihi lafzun la qadida lah tahtaha mithla ayyastaini bi syakhsin qaibin alhamdu syai'in tertib. Beliau mengatakan contoh yang ketiga adalah meminta tolong kepada makhluk atau kepada manusia. Dia masih hidup dan dia juga ada, apa artinya hadir bersama kita, namun dia tidak mampu melakukan sesuatu. Dia tidak mampu melakukan. Seperti misalnya kata beliau, kita minta tolong kepada orang yang lemah untuk mengangkat beban yang berat. Maka tentunya orang yang lemah ini tidak akan mampu mengangkat beban yang berat.
maka minta tolong seperti ini adalah minta tolong yang sia-sia. Yang keempat, kata beliau, al-isti'anatu bil amwati mutlaqa aw bil ahyan ala amrin ghaibin la yaqdiruna ala mubasharatihi fa hadha syirkun li'annahu la yaqra illa min syakhsin ya'taqidu anna li ha'ula'i tasarrufan khafiyyan fil kauni. Dan yang keempat adalah kata beliau, meminta tolong kepada orang yang telah mati secara mutlak. Ini yang keempat. Atau meminta tolong kepada orang yang hidup terhadap perkara-perkara yang gaib. Meminta tolong terhadap perkara-perkara yang gaib. Yang mana dia sendiri pun tidak mampu melakukannya secara langsung. Maka perbuatan ini merupakan perbuatan syirik akbar. Syirik apa? Perbuatan syirik. Karena hal ini tidak akan muncul keyakinan kecuali adanya keyakinan bahwa orang ini punya kekuatan gaib. Nah, inilah yang banyak terjadi atau dilakukan oleh umat Islam. Yang mana mereka datang ke kuburan dan minta tolong kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Datang ke kuburan agar memudahkan dia mendapatkan keturunan, atau memudahkan usahanya agar lancar, atau memberkahi hubungan rumah tangganya, dan lain sebagainya. Atau minta tolong kepada makhluk-makhluk halus. Tahun 2010. Ya, tahun 2010. Kami berdakwah di sebuah tempat di Jawa Tengah. Ya, waktu itu tahun 2010 belum terlalu ramai media belum terlalu ramai. Jadi berdakwah di sana itu kita kadang-kadang berdakwah dari rumah ke rumah. Kadang-kadang juga untuk berdakwah kepada masyarakat di sana kita harus bawa sembako sebagai bentuk pendekatan. Kadang-kadang juga kita bantu mereka panen hasil pertanian mereka. Kadang-kadang juga hasil pertanian mereka telah mereka bawa pulang ke rumah, sampai seperti jagung. Itu kita bantu rotokkan dari batang jagungnya, ya, bantu rotokkan. Sambil di situ kita bercerita, di situ kita berdakwah. Dan subhanallah, kebiasaan tempat ini tidak ada satupun atau beberapa pohon besar di kampung-kampung. Kalau ada pohon yang besar, itu pasti di bawahnya ada sesajen. Ada bekas makanan-makanan, ya. Ada bekas persembahan kepada makhluk halus yang konon katanya mereka mempersembahkan kepada siapa? Penjaga pohon tersebut. Contohnya orang yang mau nikah, mereka datang ke sana. Agar apa? Agar pernikahan mereka langgeng. Atau yang laku-laku mencari jodoh, datang ke pohon besar, buat sendiri di situ. Dan ini juga terjadi. Dan alhamdulillah setelah dakwah itu masuk, alhamdulillah sudah mulai berkurang. Hal seperti ini dimudahkan. Kenapa Imam meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati? Itu merupakan perbuatan syirik yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang telah meninggal dunia tidak mampu melakukan sesuatu. Jangankan menolong orang yang meminta tolong kepadanya, menolong dirinya sendiri kita tidak tahu. Sampai-sampai saking diharamkannya hal seperti ini, Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk apa? Untuk mengapung kuburan-kuburan atau menerangi kuburan-kuburan, karena ditakutkan di sana akan terjadi bentuk kesyirikan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, hal jika seandainya mengapung kuburan, memperindah kuburan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka tentunya akan kita jadikan mewah kuburan Rasulullah SAW. Tapi ternyata karena dilarang, maka kuburan Nabi juga seadanya.
Ya, ditakutkan kalau kita berlebih-lebihan kepada kufuran dan sebagainya, maka akan dapat menjerumuskan banyak manusia kepada kesyirikan. Kepada kesyirikan. Dan bentuk minta tolong kepada orang yang telah mati. Ini hukumnya syirkul akbar. Syirik besar. Apa itu syirik besar? Syirik besar adalah apabila dilakukan maka dapat menghapuskan seluruh amalan kita yang telah kita kerjakan. Contoh, 30 tahun beramal. Di selama 30 tahun beramal ada hajinya, ada puasanya, ada salatnya, ada sedekahnya, ada kurbannya, ada zakatnya, dan berbagai macam ibadah yang dia lakukan selama 30 tahun. Di hari pertama masuk ke usia 40, masuk ke 40 tahun dia akan beribadah. Dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang 30 tahun tadi akan hilang dari hadis. Kenapa? Karena bahayanya syirik. Allah akan menghapus seluruh amalan. Allah akan melenyapkan seluruh amalannya. Dan ini juga ancaman kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami berikan kepada walimu dan orang-orang sebelum kamu, jika engkau membutuhkan aku, maka akan gugur seluruh amalan kebaikan. Wala takunanna minal khasirin. Dan kalau di hari kiamat nanti engkau termasuk orang yang merugi. Batal seluruh amalan, terhapus seluruh amalan karena satu dosa syirik besar yang dia lakukan. Inilah bahaya kesyirikan. Yang juga telah kita bahas pada pertemuan pertama, awal-awal pertemuan kita identitas mengaji. Bahaya kesyirikan itu sangat banyak. Di antaranya ingat, lebih 100 kali orang berzina itu dosanya tidak lebih berat di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 1 kali orang bikin syirik. Kenapa? Bukan berarti berzina yang bukan berarti kita boleh berzina. Artinya perbandingan besaran dosa 100 kali atau 10 saja orang berzina itu tidak lebih besar daripada dia melakukan kesyirikan 1 kali. Karena kalau dosa zina itu diserahkan kepada Allah Subhanahu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni langsung dosa-dosanya. Kalau Allah menghendaki juga Allah akan menyiksanya untuk membersihkan dosa-dosa. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Sesuai dan dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirik besar 1 kali kita melakukan lebih besar dosa daripada orang berzina berkali-kali. Atau bahkan lebih besar dosanya daripada dia makan riba, atau lebih besar dosanya daripada dia minum khamr. Sampai Allah mengatakan kalau sekali kau berbuat syirik wahai Muhammad akan aku hapus seluruh amalan kebaikan. Maka kita harus berhati-hati dalam minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan bagian dari syirkul akbar yang mereka tidak mampu untuk melakukan. Berdoa kepada orang mati, berdoa kepada wali-wali Allah, bahkan berdoa kepada nabi-nabi Allah sudah tidak boleh, apalagi selain mereka. Hukumnya karena ini merupakan dosa yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa syirik. Dan juga dosa syirik merupakan dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa selain syirik, sebesar apapun dosa tersebut diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mau, Allah akan mengampuninya. Jika Allah mau, Allah akan menyiksanya. Bukankah kita pernah mendengar kisah seorang wanita pelacur, wanita bagi, wanita yang berangkat, wanita pelacur yang jalan di padang pasir kemudian kehausan. Akhirnya dia mencari air dan mendapati sebuah sumur. Dia turun ke sumur tersebut, kemudian dia minum air di dalam sumur tersebut. Setelah dia minum, dia naik lagi ke atas.
Setelah dia naik, dia menemukan seekor anjing yang telah kehausan. Sampai-sampai diceritakan dalam hadis tersebut, saking halusnya anjing ini sampai juluran lidahnya dijulurkan sampai hampir menempel ke pasir. Saking halusnya anjing tersebut. Maka wanita ini merasa iba. Dia cari cara bagaimana caranya agar saya bisa berikan minum anjing ini. Maka dia turun lagi ke dalam sumur. Dia buka sandalnya dan dia ambil air satu sandal dia, di sandal itu sandal kulit dia. Sandal kulit ini kalau diambil biar enggak keluar dari sebagian sepatu dia kan kalau masuk air enggak keluar air. Dia ambil air dan dengan menggunakan sepatu dan dia naik dia gigit dengan mulut dia naik. Kemudian dia kasih itu anjing minum. Karena sebab ini Allah ampuni seluruh dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau dosa sini, selama dia tidak memohon ampun kepada Allah, dia masih hidup. Kemudian sampai dia meninggal dunia, maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosa. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan dia ada. Ini hadis kursi. Lau ataitani bi qurabil ardi khata'in. Jika seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Banyak sedikit itu. Sepenuh bumi dosa. Engkau datang kepadaku kata Allah dalam hadis kursi. Lau ataitani bi qurabil ardi khata'in. Engkau datang kepada dengan membuat dosa sepenuh bumi. Summa laqitani. Kemudian engkau berjumpa dengan aku. La tusyriku bi syai'a. Tidak pernah engkau berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. La ataituka iqraniha maghfiratan. Aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh itu pula. Subhanallah. Maka ini akhwat pertemuan lalu telah kita bahas bahwasanya haram bagi seorang muslim ataupun muslimah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, sebesar apapun kesalahan yang dia lakukan, sebanyak apapun kesalahan yang sering berulang dia lakukan, selama ada keinginan untuk bertobat, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama kita mengatakan tanda kebaikan seorang hamba adalah apabila dia berbuat dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa hari kemudian dia pikir lagi dosa yang sama. Bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuh. Kemudian bertobat lagi jatuh lagi dosa yang sama. Kemudian kembali lagi bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuh. Maka pada kondisi seperti ini seorang hamba tetap dalam kebaikan. Berarti di sini masih ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi bahaya adalah jika dia bermaksiat dan dia merasa aman dari maksiat yang dia lakukan. Ini yang berbahaya. Maka Allah mengatakan, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas untuk diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa Allah akan ampuni tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali selama hamba itu masih mau bertobat dan kembali kepada Allah, Allah akan ampuni segala dosa-dosa. Maka kesyirikan ikhwan dan akhwat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila seseorang berdoa kepada orang yang mati, meminta tolong kepada orang yang mati atau kepada orang hidup, tapi itu tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perbuatan syirik akbar. Contoh seperti datang ke kuburan, lagi dikejar-kejar KPK misalnya, datang ke kuburan minta keselamatan. Hukumnya boleh atau tidak? Tidak boleh.
hukumnya. Lagi terlihat utang yang banyak, datang ke kuburan kita, kemudahan ini juga hukumnya sama. Walaupun yang di dalam kuburan itu merupakan Nabi kita Muhammad SAW, tetap hukumnya haram. Karena Nabi sendiri tidak mampu melakukan apa-apa yang berkaitan dengan hal yang tadi. Nabi juga manusia seperti kita. Hanya yang saja yang membedakan kita dengan benar itu diangkat sebagai Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah al-isti'anatu bil a'mali wal ahwali al-mahdubati ila Allah Ta'ala wa hadhihi mashru'atun bi amri Allah Ta'ala fi qawlihi ista'inu bis sabri was salat. Yang kelima adalah meminta tolong kepada Allah dengan sarana amal soleh yang kita lakukan, atau dengan keadaan-keadaan yang dicintai. Namun ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan dan perbuatan yang disyariatkan dan bahkan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, mohon dan minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan salat kalian. Dan ini juga bahasannya bilang at-tawasul. Ya, bertawasul juga bisa masuk kepada pembahasan. Dan ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta tolong kepada Allah dengan amalan soleh kita, atau menjadikan sarana dikabulkannya doa dengan amalan soleh kita, ini merupakan salah satu sebab yang paling atau yang dapat mengabulkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat 3 orang yang bertawasul dengan amalan-amalan mereka, amal-amal soleh mereka. Contoh yang pertama, ketika mereka bertiga sedang berjalan dan hujan berteduh di sebuah gua. Ketika masuk, batu jatuh dari atas dan menutupi mulut gua. Kalau zaman sekarang kita terjebak dalam gua karena ada batu, kita mungkin masih punya atau masih sedikit yang berlubang. Kita mungkin masih punya handphone, bisa kita telepon saudara kita atau panggil alat berat untuk dipindahkan batu tersebut. Zaman itu tidak ada sama sekali. Tapi apa yang mereka punya? Mereka punya kekuatan untuk sesuatu yang mustahil punya terjadi. Karena sebab mereka yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala keadaan telah genting dalam gua, kalau lama mereka akan meninggal dunia. Maka salah satu di antara mereka coba, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan soleh kita. Maka mulai dari yang pertama. Yang pertama berdoa, ya Allah, wahai Tuhanku, dan ini antum harus praktekkan. Kita harus praktekkan ketika dalam kondisi genting dan kita sedang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat amalan apa yang saya yakin itu paling ikhlas saya lakukan. Amalan apa yang paling ikhlas saya lakukan. Kemudian dengan amalan tersebut kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, satu hari antum lagi sudah lagi butuh banyak pemasukan. Kemudian di tangan kita misalnya hanya ada uang 100.000. Kemudian datang orang meminta tolong kepada kita karena dia sangat butuh. Meminta tolong kepada kita 50.000. 50.000. Berarti tinggal berapa kalau kasih 50? Tinggal 50.000. Ini amalan paling ikhlas. Dikasih 50.000. Sementara dia masih membutuhkan kita ibadah lebih banyak. Dia masih 50.000 untuk dia 50.000. Karena dia yakin Allah akan menolong. Dan dia melakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada sebuah masalah besar yang kita ada, hadirkan amalan ini. Ya Allah, aku pernah bersedekah ya Allah.
dengan uang 50.000, tapi ya Allah, ini sedekah yang aku rasa paling ikhlas selama aku bersedekah. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa ini ikhlas, mudahkanlah segala urusan. Datangkan rezeki, maka Allah akan kabulkan doa kita. Yang satu berdoa, jadi mereka minta tolong kepada Allah dengan amalan soleh kembali. Yang satu berdoa, ya Allah, inna li abawaini kabiran. Ya Allah, sesungguhnya aku punya dua orang tua yang sudah tua renta. Pekerjaanku adalah seorang penggembala kambing. Dan kebiasaanku pulang di waktu sore membawa susu untuk kedua orang tua. Untuk kedua orang tua. Agar mereka bisa minum susu dari hasil perasan yang aku perah. Ya Allah, suatu hari aku terlambat pulang. Dan aku pulang, orang tuaku telah tidur lelap. Ya Allah, pegang itu susu, dan dia berdoa. Ya, aku pegang itu susu, ya Allah. Dan aku tidak membangunkan ibu bapakku. Dan aku juga tidak memberikan kepada istri dan anak-anak. Sementara anakku merengek-rengek di bawah kakiku, minta susu agar mereka minum. Dan aku tidak memberikan kepada mereka, karena sebelum orang tua minum, aku akan berikan kepada anak-anak. Dan mereka tidak terbangun, ya Allah, kecuali ketika fajar datang. Berarti dia berdiri lama apa tidak lama ini? Jamaah, lama apa tidak lama? Lama dia berdiri, dia pegang itu wadah itu. Dia nunggu bapak ibunya bangun. Baru dia lanjut, sementara anaknya nangis. Beda dengan kita ya. Kalau istri udah nangis, saya semua. Sementara kalau orang tua nangis, nanti aja dulu lama. Awal masih butuh. Karena ini harus hati-hati. Yang masih punya orang tua, ingat. Menolong orang tua lebih utama daripada kita menolong istri-istri kita. Menolong orang tua itu lebih utama apabila orang tua kita butuh daripada kita menolong istri kita. Apa? Istri kita, bukan istri-istri ya. Karena rata-rata di sini masih satu istri ini. Nah, istri maksudnya. Daripada menolong istri kita. Maka ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah ngomong nanti bahaya kita ini. Lagi live ini Bang. Kebetulan saya bawa nama rumah di belakang. Nanti pulang kena sidang nanti kita. Ya. Maka kita menolong keluarga kita itu lebih utama. Jika orang tua kita butuh, maka untuk melihat anaknya butuh, istrinya butuh, tapi dia nggak ngasih sama. Dia pegang itu mangkok susu itu sampai menjelang fajar baru mereka bangun. Ya, kasih minum mereka susu. Setelah mereka berdua minum, aku kasih kepada anak dan istri. Apa kata beliau? Ya Allah, jika engkau tahu amalan yang aku lakukan ini ikhlas karena, bukalah pintu ini, geserkanlah batu ini agar bisa kami keluar. Tiba-tiba jamaah batu itu tergeser. Subhanallah. Ini siapa yang melakukan? Bukan Allah. Dan mereka belum bisa keluar. Belum bisa keluar. Maka orang yang kedua berdoa dengan menjaganya dia dari ifrat, menjaga diri dia dari perbuatan zina. Dia berdoa, ya Allah, aku dahulu punya seorang sepupu perempuan. Dan sepupu ini aku sangat mencintai dan aku ingin menikah dengan. Aku ingin menikah dengan. Akhirnya aku melamarnya, ya Allah. Dan aku lamar dia menolak lamaran. Kalau ada wanita yang sudah kita cintai, teman kita lamar, dia tolak lamaran kita. Apa yang akan merasakan kira-kira tertentu? Sakit nggak hati-hati? Sakit, sakit ya. Lebih baik sakit dikit daripada sakit hati.
Dia mengatakan, aku sangat mencintainya. Dan subhanallah yang ketika aku melamar, dia menolak lamaran. Dan dia dilarang oleh orang kedua dan dia terima lamaran. Subhanallah. Ya Allah. Ketika dia menikah di senantiasa hati masih merindukan. Suatu hari dia terjepit satu masalah dan sangat membutuhkan uang. Dan dia datang kepada beliau untuk meminjam aku uang. Tatkala dia datang kepadaku, aku mengatakan kepadanya, karena hasrat kebenarannya masih ada. Aku mengatakan kepada wah, aku tidak akan berikan kamu ini uang sebelum engkau tidur bersama. Subhanallah, wanita yang ketiga banyak kalau wanita ini lemah. Tentunya dia akan mau. Akhirnya malu-malu. Dan ini dia sebutkan dalam doanya. Mereka malu-malu. Sampai apa kata laki-laki dalam doa, ya Allah, ketika aku telah berada di atasnya telah, dan tinggal memasukkan cincin ke tempatnya. Seperti cincin akan dimasukkan ke tempat. Dia mengatakan kepada dia, ittaqillah, bertakwa engkau kepada Allah, letakkanlah cincin ini pada tempatnya yang halal. Ketika aku mendengar namamu disebutkan, aku lompat dari tempat tidur dan aku serahkan semua duit itu kepada dia dan aku berikan itu kepada dia secara tunai dan gratis. Ya Allah, jika engkau tahu amalan aku lakukan ikhlas karena kamu, bukalah itu. Maka pintu itu terbuka. Tapi mereka belum bisa keluar. Yang ketiga berdoa, ya Allah, aku dahulu punya seorang pegawai dan biasa membayar setiap bulan. Ketika suatu hari dia akan gajian, dia menghilang tanpa kabar. Menghilang tanpa kabar. Maka gaji yang dia punya ini aku pegang dan aku belikan seekor domba. Dibelikan seekor domba betina. Kemudian aku kembangkan dombanya ini sampai menjadi satu lembar domba. Satu lembar, tapi entah berapa ribu ekor. Banyak domba-domba dari satu ekor. Dan dia kemudian telah banyak domba-domba yang dia datang kepada beliau. Dia bertanya, ya fulan, mana gajimu? Dan aku katakan kepadanya, wahai fulan, gajimu dulu telah aku berikan seekor domba dan domba telah beranak pinak dan satu domba ini semuanya adalah domba. Satu domba ini semua adalah domba kamu. Jangan kamu main-main ini. Aku gak main-main, ini semua domba kamu. Kalau kamu mau ambil semuanya silakan tanpa disayangkan satu pun kamu silakan ambil. Ini adalah apa kata dia, ya Allah, kalau engkau tahu amal yang aku lakukan ikhlas karenamu, bukalah pintu, maka pintu tergeser. Akhirnya mereka bertiga keluar karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita bisa lakukan. Kita bisa lakukan amalan-amalan apa yang pernah kita lakukan dan kita anggap itu amalan yang paling ikhlas. Ya, kita berdoa kepada Allah dengan meminta tolong kepada Allah dengan amalan-amalan tersebut. Pasti Allah akan kabulkan doa kita. Pasti Allah akan kabulkan doa-doa kita. Ya kawan, semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus hadir yang namanya keyakinan yang kuat akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sedikit pun ada keraguan. Tanpa sedikit pun ada keraguan. Kita yakin sama Allah bahwa Allah akan mengampuni, bahwa Allah akan memberikan, bahwa Allah akan melapangkan masalah ini. Jika kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita sebuah kisah. Ya, artinya kisah ini memang kadang-kadang mustahil, tapi ketika Allah menghendaki, maka itu akan menjadi mudah. Dan kisah ini diceritakan oleh teman kami.
Di sebuah kota ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita. Dia melamar seorang wanita. Dan subhanallah diterima lamarannya dan telah diterima maharnya dan juga uang hangusnya. Dan undangan-undangan telah disebar. Undangan-undangan telah disebar. Tinggal sekitar 5 atau 6 hari akan menikah. Dibatalkan pernikahan dari pihak laki-laki. Setelah laki-laki ini mendengar bahwasanya wanita yang akan dinikahi ini telah divonis dokter tidak akan hamil, wanita ini tidak akan hamil karena punya sebuah penyakit. Akhirnya dibatalkan pernikahan karena takut tidak punya keturunan. Tanpa berpikir panjang, dia batalkan. Akhirnya dia menikah dengan wanita lain. Dan wanita yang tadi menikah dengan laki-laki lain. Subhanallah. Berbalik arah. Wanita yang dia nikahi, yang dia batal, wanita yang tadi divonis dokter tidak akan mengandung lagi, udah punya anak. Dan wanita yang divonis sampai sekarang nggak punya anak. Kenapa? Nah, yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Bukan manusia. Maka jika kita yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan itu kepada kita, semuanya akan jadi mudah. Semuanya akan menjadi dan tidak ada satupun yang susah jika itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu doa zikir pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Wahai zat yang maha berdiri sendiri, yang maha hidup dan berdiri sendiri. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah seluruh urusan dan jangan engkau sandarkan urusanku kepada sekejap mata. Ambil alih semua urusanku ya Allah, dan jangan pernah engkau serahkan urusanku kepada. Dan ini doa kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita butuh keyakinan. Sehingga apabila kita telah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun doa-doa kita belum diterima, yang kita koreksi bukan Tuhan kita yang kita dikte. Ya Allah, aku sudah berdoa, aku belum datang-datang doanya. Tapi yang kita koreksi adalah kita sendiri. Adakah yang kurang dari doa saya? Adakah yang kurang dari permohonan pertolongan saya? Adakah hati saya kurang ikhlas? Atau hati saya kurang yakin dan kurang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang kita koreksi. Karena salah satu sebab terbesar terkabulnya doa ketika yakinnya seorang hamba kepada Allah terhadap kemampuan Allah untuk melakukan sesuatu. Kenapa ya Pak? Allah berfirman dalam sebuah diskusi, Ana inda husni dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan praduga hambaku kepada. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepada aku. Maka berbaik-baik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan selalu bersamaan dengan prasangka baik kita kepada Allah. Dan hindarilah prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pembahasan al-isti'anah. Kemudian wajil hadir dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Padahal waktu itu Ibnu Abbas masih kecil. Maka ini juga jadi pelajaran bagi kita. Karena dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, ini juga hadis kursi. Ya benar Adam, wahai anak Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum. Wahai anak Adam,
jika salah satu di antara jika semua kalian dari yang paling terakhir sampai yang paling pertama, dari paling pertama sampai paling terakhir, dari kalangan jin dan manusia, dari kalangan jin dan manusia, semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang berbeda-beda. Ada yang minta mobil, ada yang minta gedung, ada yang minta ini, ada yang minta, semuanya minta. Wa a'taitu kulla mas'alatin, dan aku berikan semua permintaan mereka. Dari manusia yang pertama sampai manusia yang paling terakhir. Dari kalangan jin dan manusia. Apa kata Allah? Jika mereka semuanya minta dengan permintaan yang berbeda-beda. Karena permintaan kita tentunya akan berbeda-beda. Ada yang minta mobil Mercedes, ada yang minta mobil BMW, ada yang minta mobil Mercy, ada yang minta ini, ada yang minta ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan aku berikan seluruh permintaan mereka kontan, tidak akan berkurang sedikit pun dari kekayaan aku, kecuali seperti berkurangnya jarum yang kita masukkan ke dalam lautan, kemudian kita angkat, dan yang jatuh dari jarum itu level. Ini laut. Bagaimana ada ataranya? Kita minum 1 ton air laut saja tidak akan berkurang ini air laut. Lalu bagaimana dengan apa? 1 tetes yang berkurang. Ini menunjukkan betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan memberikan apa yang kita minta dan Allah akan mengabulkan apa yang kita panjatkan kepadanya. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan dengan tulisan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan. Ibu-ibu yang di belakang mau bertanya juga silakan dengan menggunakan tulisannya. Sampai berapa dokter? Sudah habis. Boleh. Atau lanjut atau ini. Terserah antum ya. Kultum kita ya. Kultum. Kuliah terserah antum. Ya. Kalau yang bertanya silakan. Kita akan menjawab sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Barakallahu. Iya, insyaallah. Bismillah. Apa Ustaz? Apakah ada dalil yang menyebutkan tentang menggerakkan telunjuk ketika duduk tasyahud akhir? Iya. Ada sebuah dalil, anda lupa dalilnya. Yang jelas ada dalil dari perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam ketika menggerakkan telunjuknya. Cuma ingat, harus diperhatikan cara menggerakkan telunjuk yang kadang-kadang terlalu ekstrim dilakukan. Ya, menggerakkan telunjuk itu pelan, bukan seperti ini, ya, tapi pelan. Ini ada antaranya dari Nabi, dari sahabat tentang perbuatan, saya lupa redaksinya ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, apa yang harus kita jawab saat teman kita yang anak pondok
Tapi kita kan bukan di pondok yang mengaji sunnah bertanya tentang apa itu dakwah manhaj salaf, apa itu salafi. Ana ingin menjelaskan tapi takut dia salah paham. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salaf atau salafi. Yang pertama yang harus dicamkan adalah itu bukan organisasi. Yang pertama. Yang kedua, salaf atau salafi adalah penisbatan, penyandaran kepada orang-orang yang telah terdahulu. Salaf artinya yang sudah mendahului kita. Dan ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, man minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayy la yu'manu minhu fitan. Barang siapa yang ingin mencari contoh, maka hendaknya mencintai orang-orang yang telah mati, karena sesungguhnya orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Wa dzalika ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salaf ini artinya penyandaran kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Karena salafa yaslifu itu artinya apa? Atau salafa yaslufu artinya apa? Telah mendahului, sudah meninggal dunia. Sehingga salafi itu bentuk penisbatan atau penyandaran kepada siapa? Orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan ini dianjurkan untuk menyandarkan kepada mereka, untuk bermetode dengan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang telah dijamin keselamatannya. Saya berikan contoh. Kenapa salaf yang harus kita jadikan sebagai tolok ukur? Saya itu menjadi contoh. Ada dua grup pemain bola. Ada dua grup pemain bola. Bertanding di lapangan. Grup A dan grup B. Dan yang memenangkan pertandingan adalah grup A dengan kelihayan permainan mereka, kecepatannya, kemudian ketepatan menendangnya, dan yang lain. Sasaran tembakan, kecepatan, kerjasama dalam lapangan. Akhirnya mereka menang 10-0 dari tim B. Yang jadi pertanyaan, kira-kira yang antum contoh permainannya B apa A? Yang akan kita contohnya permainannya tim A atau tim B? Kenapa antum contoh yang A bukan B? Bukan yang B orang-orang tawadhu. Mereka mungkin mengalah kepada orang-orang A. Kenapa kita akan mencontohi tim A? Karena taktik mereka bagus, pola main mereka bagus, dan kemenangan yang mereka raih. Tidak mungkin kita mencontohi orang yang kalah. Demikian pula kalau kita mencari keselamatan, maka kita harus berkiblat kepada orang yang telah dijamin masuk surga. Di antaranya siapa? Abu Bakar Siddiq Umar. Kalau dalam dunia bola kita akan mencari tim yang terbaik yang kita menjadikan contoh. Lalu bagaimana dengan keselamatan kita di akhir? Maka kita juga harus menjadikan contoh mereka orangnya yang telah dijamin masuk surga. Dari itu disebut dengan para sahabat. Itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jelas-jelas dijamin masuk surga, itu yang kita contohi mereka. Itulah yang kita ikuti. Itulah yang kita nisbatkan diri kita kepada mereka. Bukan kepada orang yang belum jelas dan belum juga dijamin masuk surga. Ini sekedar apa? Sekedar permisalan atau perumpamaan. Allah Ta'ala al-bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ikhwan. Sebelum menutup, ana ingin membacakan betapa pentingnya belajar tauhid. Ya, betapa pentingnya belajar tauhid. Karena usul salasin berkaitan pelajaran tauhid. Ini mungkin karena tadi dibilang kulturnya. Mau udah ada pertanyaan? Nah, silakan. Atau saya yang baca saja biar yang lain juga dengar. Karena saya kadang-kadang kalau dibacakan telinga ini kurang jelas juga. Yang ini. Cuman saya begini. Ya, saya baca ya. Pertanyaan dari luar. Apakah sahih bahwa Rasulullah
sholat duha seminggu sekali Ustaz. Allahu a'lam, ana belum dapat. Apakah duha seminggu sekali lebih utama daripada yang mengamalkannya setiap hari? Yang lebih utama yang mengamalkannya setiap hari. Kenapa? Karena sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa melaksanakan sholat duha setiap hari 8 rakaat, maka Allah akan bangun baginya rumah di surga. Setiap hari 8 rakaat. Sholat apa? Sholat duha. Maka tentunya lebih utama adalah orang yang mengerjakannya seminggu hafal. Setiap hari dia menjaga sholat duha. Adapun seminggu sekali, Bapak anak belum mendapatkan hadisnya, dan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi saya. Kita akan cari ya. Berapa rakaat yang paling baik Ustaz? Apakah semakin banyak semakin baik, ataukah ada maksimum rakaatnya? Ya, yang Rasulullah katakan bahwa sholat 8 rakaat itu akan mendapatkan apa? Surga. Dan sholat duha ini, wallahu a'lam, tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Ya, oleh karenanya batas yang mungkin yang ditentukan oleh Rasulullah SAW itu yang paling mendekati kepada afdhaliyah. Kepada apa? Afdhaliyah. Nanti barang siapa, karena dimulai dari dua rakaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Ikhwan dan akhwat semua, kata Allah Subhanahu wa taala, pentingnya belajar tauhid. Bahwasannya belajar tauhid merupakan perkara yang sangat utama. Bahkan para ulama kita dari zaman ke zaman senantiasa menjaga kemurnian tauhid ini di tengah-tengah umat Islam. Dan yang mendasar ini harus kita pelajari. Dan alhamdulillah di IFD kita mengkaji usul salat setiap pekan ke 3 hari Sabtu. Dan saya lupa ini pertemuan yang keberapa. Dokter juga lupa mungkin. Dalam dengan kita mulai ya. Yang mungkin sekitar pertemuan yang ke-20 atau 20 lebih. Ya. Ya sekitar ya, dok ya. Atau udah lewat. Udah lewat ya. Ya, alhamdulillah kita sampai saat ini belum menyelesaikan. Dan insya Allah kalau Allah berikan kita panjang umur, saya berniat untuk mengkajinya ini secara berkesinambungan. Setelah kita menyelesaikan ushul salasa, kita akan membahas qawaidul arba'ah. Setelah qawaidul arba'ah, insya Allah kita akan bahas ushul sittah. Setelah ushul sittah kita selesaikan, kita akan bahas insya Allah nawaqidul Islam. Setelah nawaqidul Islam kita selesaikan, baru kita akan membahas kitab tauhid. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya kita belajar apa? Tauhid. Allah taala alam bisawab. Kita tutup doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ustaz yang memberikan materi pada sore hari ini. Semoga kita semua yang dapat mendengar pada sore hari ini bisa menerima dan mengamalkan ilmu yang kita dapat pada sore hari ini. Selanjutnya, mungkin info untuk selanjutnya, kajian selanjutnya akan kita adakan pekan depan, Ahad pekan depan, pagi 10 waktu Indonesia Barat. Pagi ya. Diharapkan kepada jemaah bisa menghadiri kajian kita pada pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.